Kita yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus mestinya mengenal Yesus lebih baik dan lebih akrab, sehingga tidak hanya tersungkur di hadapannya seperti roh-roh jahat itu, tetapi terlebih mau mengikuti Dia dengan sungguh-sungguh dan setia. Kita tidak hanya dituntut untuk menghafal dan menyebut syahadat iman kita, tetapi juga berani. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Kamis 23 Januari, Pekan Biasa yang kedua. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Putra-Mu telah Kau utus datang ke dunia untuk menyelamatkan kami dengan sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Kuatkanlah kami agar setia mengikutinya dan mempertaruhkan hidup demi kebahagiaan sesama. Semoga kami mampu berdamai dan bekerja sama dengan sesama. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 3 ayat 7 sampai 12. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus menyingkir ke Danau Galilea bersama murid-muridnya, dan banyak orang dari Galilea mengikuti Dia. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus, serta Sidon. Datanglah banyak orang kepadanya, sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Karena orang banyak itu, Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya. Jangan sampai Dia terhimpit oleh mereka. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desak ingin dijamah olehnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan siapa Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita merenungkan sabda Tuhan hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Yesus punya kuasa atas dunia ini, termasuk atas roh-roh jahat yang seringkali datang mengganggu Yesus dan mengganggu para pengikutnya. Para roh jahat yang melihat Yesus tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Saudari-saudaraku yang terkasih, kita yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus mestinya mengenal Yesus lebih baik dan lebih akrab, sehingga tidak hanya tersungkur di hadapannya seperti roh-roh jahat itu, tetapi terlebih mau mengikuti Dia dengan sungguh-sungguh dan setia. Kita tidak hanya dituntut untuk menghafal dan menyebut syahadat iman kita, tetapi juga berani dengan penuh komitmen menjadi saksi keilahian Yesus di tengah-tengah masyarakat kita, lewat ucapan dan tingkah laku kita sehari-hari.
Kita dikenal sebagai pengikut Kristus lewat jalan cinta dan belas kasih. Saudari-saudaraku yang terkasih, maka marilah kita mewujudkan rahmat dan kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Tuhan telah memberikan contoh teladan lewat pengajarannya dan karya pelayanannya. Maka marilah kita sebagai murid-murid Yesus juga melakukan hal yang sama, menjadi saksinya dalam hidup kita di dunia ini. Ya Bapa, semoga kami mampu mengalahkan kuasa roh jahat dalam diri kami dan dalam diri orang lain dengan taat dan setia kepada Putramu Yesus Kristus, Imam Agung dan Penyelamat kami. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Kala musuh menyerbu, merebut harta milikku, dilepaskan panahnya, diserahkanlah mereka. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Dari kaum pendengki yang jahat, berhati kecil, aku dibebaskannya selama dalam tangannya. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.